Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang SPMB tahun 2025 untuk SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Nah, di video kemarin saya bahas tentang video login, cara login dan merubah password dan mengecek data-data yang ada di setelah login. Karena data itu sangat penting, kalau ada yang salah kalian bisa konfirmasi ke operator sekolah masing-masing. Nah, video kali ini kita akan coba lihat webnya kembali, apakah sudah ada perubahan atau tidak, karena kita H-7 ya, 1 minggu lagi kita akan melakukan pendaftaran, atau beberapa hari lagi kita melakukan pendaftaran di tanggal 10 Juni tahun 2025. Kita akan coba masuk ke webnya aja dulu, spmb.jabarprov.go.id ini, dan kita klik yang ini saja. Webnya sudah muncul dan ini hitung berjalannya 7 hari, 2 jam, 31 menit, 44 detik atau berjalan detiknya. Oke, di video sebelumnya ini tidak muncul ya. Ini masuk untuk login itu tidak muncul. Dan sekarang setelah dibuka ternyata ada yang ada pembaharuan. Kita berarti langsung kalau pengen login ke sini langsung muncul di sini di kanan atas. Dan ini yang kemarin kita bahas tentang selamat datang di aplikasi SPMB Jawa Barat tahun 2025. Isikan username sekitar 14 digit dan passwordnya ada 6 digit berupa huruf besar dan angka. Kalau username-nya berupa angka semua. Oke, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Silahkan kalian cek saja sendiri. Kita di kali ini coba akan membahas tentang di sini ada beranda, rekomendasi sekolah, informasi SPMB, dan informasi pendukung. Saya akan coba di informasi sekolah, informasi SPMB aja. Apakah kuota, biasanya ini muncul kuota di sini ya. Kuotanya sudah ada atau belum ya. Nah, sini ada cabang dinas 1, cabang dinas 2, cabang dinas 3, cabang dinas 4. Silakan kalian pilih sesuai cabangnya masing-masing. Karena cabangnya beda-beda ya. Tergantung yang kalian buat tempat di mana sekolahnya. Sampai cabang dinas 13. Saya akan acak dulu coba di cabang dinas yang 7 di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kita akan coba cek di sini. Setelah itu kalian pilih kota Bandung. Setelah itu pilih sekolah yang negeri saja. Dan kita akan coba mengecek SMA negeri yang pertamanya SMA negeri 27 Bandung di Gede Bage. Apakah sudah muncul kuota atau belum? Ternyata kuota sininya belum muncul ya. Ini kuotanya belum muncul. Kita akan cek sekolah yang lain apakah sudah muncul atau belum. Kita coba random di bawah SMA Negeri 20 Bandung. Nah, SMA Negeri 20 Bandung sudah muncul kuotanya. Totalnya 324, berarti sekitar 10 kelas ya kalau tidak salah, atau 11 kelas. Ini sudah muncul, mutasi itu 8, anak guru 8, kejuaraan akademik 8, non-akademik 32, kepemimpinan 8, domisili 114, kebutuhan khusus 16, prestasi rapot 49, dan KTM 89. Ini sudah muncul untuk kuotanya masing-masing sekolah. Nanti di tahap 1 itu berarti hanya ada domisili, KTM yang afirmasi dan kebutuhan khusus, plus dengan mutasi dan anak guru. Yang kalau kejuaraan akademik, kepemimpinan, dan rapot ini di tahap 2. Ya, gitu ya. Oke, kita akan coba cek sekolah lain. Di KCD yang lain, ini KCD ini sudah ada. Coba kita di KCD 1, Kabupaten Bogor. Ini apakah sudah muncul atau belum? Mana ya? Coba ya, SMA 1 Ciawi deh. Ini, dan ini juga sama udah muncul. 360 ini berarti 10 kelas. Ini 10 kelas yang ada, karena satu kelasnya 36. Anak guru 11, anak kejuaraan akademiknya 11, pemimpinan 7, kejuaraan akademiknya 36. Banyak amat nih kejuaraan akademik.
mutasinya 7, nilai rapotnya 54, domisili 126, domisilinya banyak lagi. KTM 90. Oke. Jadi penentuan kuota masing-masing jalur, balik ada kurangannya, ini ditentukan oleh sekolah masing-masing ya. Karena beda-beda. Walaupun ditentukan ini 30%, 30%, tapi tetap penentuannya adalah sekolah masing-masing. Contoh dia kejuaraan akademik dan non akademik kayak ini nih. Ada yang ininya banyak, ada yang ini sedikit, tergantung dari sekolahnya masing-masing. Ya, pasti rapot biasanya banyak. Ini non akademiknya banyak, ini kalau yang ini ada akademiknya sedikit. Kayak jadi kalian silakan kalian mau cek masing-masing mau masuk ke mana. Seandainya nanti saya ulangi ya, untuk yang tahap 1 itu ada di jalur anak guru, jalur mutasi, jalur domisili, kebutuhan khusus, dan KTM. Nah, ini akan saling mengisi jika kalau domisili berdiri sendiri, yang ini berdiri sendiri, domisili 126. Nah, jika untuk kebutuhan khusus dan KTM, nah ini jika salah satu ini, karena ini masuknya di afirmasi, ini namanya afirmasi. Jika di salah satu ini murid kebutuhan khusus dan KTM tidak memenuhi kuota, contoh nih, kuota khususnya tidak mencapai 18, hanya yang daftar 10, ini contoh nih, hanya yang daftar 8 deh, sisa 10. Nah, 10 ini akan masuk ke dalam KTM, jadi KTM-nya 100. Akan masuk secara otomatis, jadi KTM-nya akan lebih banyak dari tambahan dari kuota kebutuhan khusus yang kurang tadi. Oke, begitupun di mutasi dan anak guru. Ini mutasinya 7, anak gurunya 11. Contoh ternyata mutasinya tidak yang mendaftar. Nah, yang 7 ini akan masuk ke anak guru menjadi 18 di sini. Ini di 18 gitu ya. Ini di tahap 1. Kalau tahap 2, kejuaraan akademik ini sebenarnya dengan nilai rapot. Non akademik ini dengan kepemimpinan. Jadi nanti kalau ternyata kejuaraan akademik itu berarti yang kejuaraan yang prestasinya itu yang OSN, yang berdasarkan mapel mata pelajaran. Ya, OSN, lomba cerdas cermat, matematika, lomba apa gitu. Ini yang akademik. Nah, non akademik itu berarti yang lombanya lomba non mata pelajaran. Contoh olahraga, basket, futsal, bola voli, tenis meja, dan yang lainnya. Kepemimpinan ini untuk 3 hal, ketua OSIS, ketua pramuka, baik pratama maupun pratami, berarti 1 sekolah hanya 3. Ini jatahnya 7. Kalau ternyata ketua OSIS-nya penuh, ya sudah, berarti ini akan disaingkan di sini aja. Kalau ternyata kejuaraan non akademiknya ini 36 ternyata kurang, hanya mengisi 30, berarti 6 ini akan masuk ke dalam kepemimpinan larinya nanti. Yang kejuaraan non akademik. Tapi kalau kejuaraan akademiknya kurang, yang daftarnya sekitar 10, yang satu ini akan masuk ke dalam nilai rapot. Sini ya. Jadi itu pemenuhannya gitu. Jadi pemenuhannya seperti itu. Kalau ternyata kurang bisa masuk ke dalam di salah satu jalur yang sama. Jadi anak guru itu samanya dengan mutasi. Kalau kebutuhan khusus samanya dengan KTM. Oke, seperti itu ya. Ya. Kita akan lanjut coba di SMK apakah sudah ada muncul atau tidak. Kita akan coba lihat di Kota Bekasi. Kita akan cek Kota Bekasi, jenis jalurnya adalah negeri. Dan ini kita kalau PN ini SMA, ini SMK ya. Kita ganti SMK apakah sudah muncul. Kita coba SMKN 2 Kota Bekasi. Ini belum ada nih berarti. Belum ada. SMA 2 Kota Bekasi. Jadi sekolah berarti yang belum mendaftarkan ataupun memberikan kuotanya itu ya biasanya H-3 sudah ada ya. Kan baru H-7. Saya pakai 1 Karawang, kita akan cek sudah munculkah. Nah, seperti ini. Ini saya pakai 1 Karawang sudah muncul, berbeda dengan SMA. Kalau SMK seperti ini jurusan ya, per jurusan. Ini ada teknik pengelasan berapa, ini pemodelan berapa gitu ya. Ini untuk yang domisili terdekat. Jadi kalau tahap 1 itu berarti sama domisili terdekat, mutasi dan anak guru, dan kebutuhan khusus dan KTM. Dan persiapan kelas industri kalau tidak salah. Ini berarti kalau mutasi dan anak guru ini satu apa ya? Kalau sini kurang berarti bisa masuk ke anak guru. Anak guru ini jurusannya paling banyak berarti teknik mesin dan teknik otomotif. Nah, kalau ternyata mutasinya ini kosong, yang 2 ini di jurusan teknik pengelasan dan fabrikasi logam,
Nanti akan dialihkan, dilimpahkan ke anak guru ya, ke anak guru yang sini nih. 4, jadi sininya 6 jadi ya. Begitupun jika yang kebutuhan khususnya ini ada banyak tuh kebutuhan khusus, contoh di teknik mesin 11 dan ternyata ini tidak ada yang mendaftar, nanti akan dialihkan ke KTM di teknik mesin. Ini. Jadinya 65 jadinya ya. Di sini ada 65 tambah 11 jadi 65. Jadi tetap, dan persiapan kelas industri, wah, persiapan kelas industri ini banyak karena ada tesnya. Kalau di swasta persiapan kelas industri kalau tidak salah ini lebih banyak daripada yang lain kuotanya. Jadi untuk SMK hampir sama, bedanya kalau SMK ada persiapan kelas industri saja. Kalau SMA ini nggak ada, ini hampir sama ya. Jadi nanti nilai rapot itu pelimpahnya dengan kejuaraan akademik. Kalau kejuaraan non akademik pelimpahnya dengan kepemimpinan sama. Sekarang kalian cek sendiri di informasi SPMB-nya. Kita akan cek coba sekolah yang lain. Coba di KCD 10 kita coba di kota Cirebon. Kota Cirebon aja deh, kota Cirebon. Jadi kita coba di sekolah yang memang luar biasa. SMA Negeri 2 Cirebon. Ini juga sudah ada. Kalau ini sudah ada, ini ada mutasinya 13, ini 432 berarti 12 kelas ya. Ini 12 kelas. Anak guru juga sama, jadi anak guru dengan mutasi, kalau ini kosong berarti masuk ke anak gurunya bertambah menjadi banyak. Kalau ternyata sama ya, ke KTM kebutuhan khususnya 13 dari 116 kosong, berarti nanti akan masuk ke sini. KTM biasanya sudah ada KTM ekstrim. Kemarin di salah satu sekolah, di sekolah yang saya mengajar itu KTM ekstrimnya muncul secara otomatis 10. Jadi ini berkurang, tadi 116 jadi 100, karena 10 jadi 106 ini, karena udah berkurang dari KTM ekstrim. Nah, berbeda dengan kuota jalur yang ini ya, yang apa, jalur apa namanya tuh, yang sekolahnya itu tidak ada yang di kecamatannya tidak ada SMA-nya gitu, beda jalur itu ya, beda jalur. Nih, tuh kuota akhir jalur prestasi rapat melalui proses limpahan dari sekolah pilihan kedua dan pelimpahan kuota dari sisa kuota jalur lain. Jadi nanti ini akan disaingkan dengan sekolah lain ya. Kalau ternyata contoh nih, contoh domisi rapat contoh ternyata ada di sekolah lain jalur pilihan keduanya ada di SMA A. Nah, dia nanti di SMA B-nya dia nggak masuk, tapi pilihan keduanya di SMA A. Dan nilainya masih di SMA A, nanti mungkin menggeser yang ada di SMA A gitu ya. Nah, ini sudah ada. Coba kita cek SMK-nya di KCD 10 apakah sudah muncul. SMK ini kita cek SMK di sini. SMK 1 sudah muncul juga, dan ternyata seperti ini yang mutasi. Kelas industrinya pasti banyak, dan kejuaraan akademik lumayan, akademik kepemimpinan sedikit ya. Anak guru lumayan, prestasi rapat banyak, domisili terdekat lumayan, khusus lumayan kan, KTM, KTM-nya banyak tuh. Ya, hampir sama dengan penjelasan yang tadi. Jadi intinya silakan kalian memilih jurusan di SMK, terutama SMK, memilih jurusan yang kalian minati, dan ini bisa jurusannya itu bisa satu sekolah. Contoh pilihan pertamanya teknik otomotif, pilihan keduanya bisa desain permodalan. Beda dengan SMA ya. Kalau SMA pilihan pertamanya SMA A, pilihan keduanya pasti SMA B gitu. Beda SMA. Tapi kalau di SMK itu bisa satu SMK dua jurusan. Bisa teknik otomotif atau desain permodalan. Seperti itu ya bedanya di sana kalau di SMK dan SMA pendaftarannya. Oke. Terima kasih. Ini informasi tentang informasi sekolah, di mana sekolah sudah memberikan kuotanya, menggambarkan kuotanya berapa-berapanya. Silakan kalian memilih dan memilah sekolah mana yang kalian tuju dan lihat kuota yang terbanyaknya mana. Kalau memang kalian nilainya kecil, ya kita nyari-nyari, curi-curi peluang saja. Silakan kalian bisa memberikan gambaran yang lain. Konsultasi dengan guru-guru yang memang mengetahui tentang nilai raport ataupun tentang SPMB tahun 2025. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa tembus di sekolah yang kalian tuju.
baik di SMA maupun SMK. Yang pasti kalian harus pindah dulu kuotanya, mau jalur mana kalian masuk, dan kalau di SMK jurusan apa yang kalian sukai. Oke, terima kasih, ini dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan silahkan kalian komen di komentar, nanti akan secepatnya akan saya balas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.